Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kesediaannya untuk Bapak Cornelius Andri dan Ibu Eni Stianingsih sebagai guru teman sejawat wali kelas 6. Saya ingin mewawancarai Bapak Ibu sekalian, kira-kira bersedia atau tidak Bapak Ibu untuk wawancara ini? Ya, bersedia. Ya, bersedia. Terima kasih ya Bapak Cornelius dengan Ibu Eni Stianingsih. Saya paparkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada permasalahan saya, Pak, Bu, di kelas 6. Ini masalah yang terpilih yang akan saya selesaikan yaitu rendahnya hasil belajar siswa dalam berhitung perkalian bilangan bulat di kelas 6. Kita kan wali kelas 6 sama-sama merasakan bahwa anak-anak kita banyak sekali anak-anak yang masih kekurangan untuk pemahaman dalam pembelajaran matematika. Kalau di tempat Bapak Cornel seperti apa, Pak? Kurangnya nggak ada suaranya. Oh iya Bapak, ini kan saya mengangkat beberapa permasalahan ini yang saya alami, yaitu untuk perhitungan perkalian Bapak. Kalau di kelas 6 untuk murid Bapak kira-kira perkalian kelas 6 itu sudahkah tuntas atau memang masih sama ada permasalahan, atau di kelas Bu Eni atau di kelasnya Pak Cornel? Baik, saya dulu ya. Iya Pak Cornel. Untuk perkalian memang di kelas saya di kelas 6 itu menjadi momok pelajaran matematika khususnya. Nah, di perkalian itu saya tekankan untuk menghafalkan perkalian 1 sampai 10 dulu, tapi dasarnya dari perkalian 1 sampai 5 dulu. Nah, untuk perkalian 6 sampai 9 saya ajarkan metode yang sederhana dengan jari matika. Memang permasalahan di setiap SD saya rasa itu sama. Mereka perkalian itu masih apa ya, nggak hafal lah gitu, masih lemah, masih kurang. Kayaknya memang momok terbesar itu matematika di kelas atas ya Bapak ya. Kalau Ya, di benar. sekolah Bu Eni, bagaimana Bu Eni tanggapannya untuk wali kelas 6 Bu Eni? Kurang lebih sih dengan yang terjadi di tempatnya SD-nya Pak Cornelius, karena untuk perkalian rata-rata anak-anak itu belum hafal perkaliannya, jadi ada materi selanjutnya itu agak susah gitu untuk dibaca pelajaran matematika. Nah, berarti permasalahan yang saya angkat ini sekiranya sudah bisa mewakili dari kita yang wali kelas 6 ya Bapak Ibu. Kemudian untuk akar penyebab masalah ini Bu, saya mengangkatnya bahwa kurangnya penggunaan alat peraga dalam mengajar sehingga siswa kesulitan memahami pembelajaran matematika. Saya mohon tanggapannya dari Bapak Cornel dengan Ibu Eni, kira-kira adakah tambahan yang menyebabkan atau yang menjadi akar penyebab masalahnya tersebut? Oke, penyebabnya alat peraga ya. Memang seperti itu. Kalau yang namanya perkalian itu harusnya sudah diperkenalkan sejak awal di kelas rendah dengan alat peraga yang sederhana, benda konkret misalkan bisa menggunakan sapu lidi atau kelereng, itu bisa. Nah, ketika di kelas rendah sudah dikenalkan perkalian, nanti secara berkesinambungan di kelas besar dia tidak kesulitan kalau mengetahui konsepnya. Intinya pada konsep dulu, itu kalau menurut saya. Berarti kita harus menerapkan konsep matematika terlebih dahulu ya Bapak ya. Iya. Kalau menurut Ibu Eni, kira-kira bagaimana Bu Eni? Kalau menurut saya, memang benar sekali salah satu faktor penyebab dari lemahnya hasil belajar matematika, salah satunya di sini mungkin kurangnya guru menggunakan alat mengajar ya, jadi menggunakan media pembelajaran. Nah, kadang kan memang guru agak sedikit kesulitan bagaimana sih menggunakan media yang tepat dalam
mengajarkan matematika, karena kan biasanya untuk matematika kan kita jarang menggunakan media-media yang konkret, jadi anak agak kesulitan gitu. Iya betul sekali Bu, makanya itu kira-kira adakah kira-kira saran dari Bapak Kornel kemudian Ibu Eni untuk bagaimana nanti ke depannya saya akan melaksanakan PTK kemudian akan memecahkan masalah tersebut. Dari Bu Eni gimana Bu Eni? Ya, kalau menurut saya mungkin salah satu media yang digunakan bisa menggunakan video pembelajaran, mungkin bisa ya Bu ya. Jadi kan biasanya kalau anak-anak menggunakan video pembelajaran lebih menarik. Berbasis ya, jadi dia gitu ya Bu ya? Ya, jadi lebih menarik ketika anak tidak paham, dia bisa memutar lagi gitu kan. Ketika gurunya menjelaskan itu kan agak susah. Mungkin seperti itu Bu. Iya Ibu. Kalau dari Bapak Kornel bagaimana Bapak? Oh ya, Kak, tambahan lagi ya sedikit. Selain media elektronik, perangkat IT yang digunakan dengan PPT misalkan seperti Bu Eni tadi, bagus. Tetapi ada baiknya juga diselingi dengan benda-benda konkret yang ada di sekitarnya. Contohnya bisa menggunakan sapu lidi, bisa menggunakan buku pelajaran anak-anak. Ini berapa kali berapa, 3 kali 3 berapa anak-anak, kita contohkan misalkan dengan menggunakan buku. Jadi diberikan benda konkret selain dengan IT tadi. Kemudian kalau untuk metode Bapak kira-kira yang cocok nih dalam pemecahan masalah saya nantinya kira-kira untuk metode berhitung, saya punya rencana itu untuk menggunakan metode games gitu Pak. Jadi anak-anak itu nanti akan saya arahkan untuk bermain game dalam pemecahan agar untuk pemahaman perkalian tersebut. Kira-kira ada metode lain atau bagaimana Bapak Kornel? Oh ya, terima kasih. Untuk metode game ya. Nah, untuk metode game itu sudah bagus. Sudah bagus. Itu kan mengembangkan psikomotor anak. Iya, betul. Anak selain dia juga fisiknya juga gerak, psikomotornya juga gerak. Mungkin dengan metode itu bagus untuk pembelajaran di bidang matematika itu. Kayaknya itu sudah cukup bagus. Ada tambahan Bapak kira-kira menggunakan metode apa ataukah metode yang lain seperti metode PBL atau discovery atau inquiry? Nah, kalau yang menurut saya inquiry lebih bagus karena menemukan suatu masalah. Game itu kan menemukan nanti. Iya, dalam game tersebut ya Bapak. Iya, dalam game tersebut. Kalau untuk dari Bu Eni, bagaimana Bu Eni tanggapannya atau sumbang sarannya? Ya, menurut saya mungkin matematikanya lebih ke permasalahan-permasalahan yang konkret, kemudian anak praktik langsung, mungkin itu anak akan lebih paham, mungkin seperti itu Bu. Kalau menurut saya. Baik, berarti berarti kesimpulan konkret sehari-hari gitu. Berarti kesimpulan kita untuk saat ini bahwa saya saat nanti akan masuk ke tahap selanjutnya, bahwa saya akan menggunakan alat peraga untuk menerapkan pembelajaran matematika kepada siswa kelas 6. Karena memang sangat sulit sekali Bapak kalau kita tidak menggunakan alat peraga. Kemudian untuk memotivasi anak Bapak, kan kita sangat sulit nih di kelas 6 dengan menghadapi siswa-siswa yang beranjak dewasa atau beranjak ABG lah ya bisa dikatakan. Kira-kira motivasi seperti apa ya Bapak yang bisa kita sampaikan sebagai selaku wali kelas untuk agar siswa ini bisa nggak beranggapan bahwa matematika itu adalah momok terbesar bagi mereka. Bisa dimulai dari Pak Kornel mungkin motivasi seperti apa Bapak yang menurut Bapak bisa memotivasi anak untuk giat belajar dalam pembelajaran perkalian ini Bapak? Motivasi ya. Mungkin kalau motivasi kita buat anak itu senang dulu. Kita buat anak senang dengan matematika. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Dia itu murid akan senang dengan gurunya dulu. Kalau gurunya cara penyampaiannya enak, akrab dengan murid, itu sepertinya lebih dekat dengan murid. Untuk pembelajaran matematika pun bisa semakin mengena di dia. Jadi bisa kita awali dengan penguasaan kelas gitu mungkin ya Bapak?
dari Ya, awal betul. itu persepsi itu ya Bapak. Ya, Dari Bu Eni, mungkin Bu Eni? Kalau menurut saya di sini menambahkan ya Bu ya, mungkin bisa juga dari manfaat dari kegunaan mereka mempelajari dari ilmu yang diajarkan tadi. Dia tahu manfaat dan manfaatnya, mungkin anak akan oh ini loh gunanya seperti ini loh. Jadi dia lebih terpaku lagi, lebih motivasi lagi. Ini ternyata berguna bagi mereka. Gitu. Baik, Bapak Kornel dengan Ibu Eni Stianingsih, menurut saya cukup untuk penjelasan Bapak Ibu sekalian. Saya sudah ada gambaran ke depannya bagaimana cara saya untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian nanti saya pun akan apa ya, akan menggunakan metode-metode yang mungkin Bapak sarankan tadi, Ibu Eni sarankan. Kemudian terima kasih untuk semuanya dan kira-kira yang terakhir nih Bapak Ibu, adakah saran lain selain untuk kedepannya saya Bapak? Bisa Bapak Ibu Eni dulu Bu Eni. Oke, kalau menurut saya sudah bagus ya Bu ya, sepertinya ini sudah sesuai dengan akar permasalahan yang ada di sekolah, kemudian solusinya juga sudah bagus. Saya rasa kalau ini diterapkan mungkin akan meningkatkan dari hasil belajar siswa itu. Baik Ibu Eni, Bapak Kornel? ya. Saya juga sependapat dengan Bu Eni tadi. Untuk metode yang digunakan, kemudian alat peraga nanti yang akan digunakan itu sudah bagus. Hanya perlu dikemas dengan sedemikian rupa secara berurutan sehingga anak-anak juga paham dan mengerti apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari Bu Eka. Itu aja. Iya Bapak, terima kasih Bapak Cornelius Andri, kemudian terima kasih Ibu Eni Stianingsih atas kesempatan dan waktu yang diberikannya. Terima kasih sudah enggak tak rekam. So jayun tenan. Mbak Eni, makasih Mbak Eni. Amplopnya transfer ya. Amit sudah mengganggu dirimu di dalam kelas. Ya. Oke. Sukses Mbak Eka. Iya, Amit, makasih. Mas Andre Jan. Aku agak kepikiran kan kita kalau wawancara nggak harus teman sejawat di sekolah toh, nggak apa-apa kan teman sejawat lain. Nah sekarang itu aku mau nyari pakar ahli, sopo kira-kira pakar dhewe iki. Pakar ahli tentang pendidikan maksudnya tentang sopo Mbak Eni iki jane cocok Mbak Eni iki dosen UT loh. Nah iya cocok kuwi. Yo mau ya tak cukup pakar Mbak Eni iki. Lah aku golek kelas 6 ora enek lho. Kayak wali kelas 4 iki sing tak. Mbak Sari. Pakar ahli yo, maksudnya kepala sekolah ke atasnya. Lah nek koyo Mbak Sari sampai arek dhewe yo padha wae. Mbak Eni kepala sekolah keluarga. Marga kepala sekolah. Oh iya Bu Marga yo. Tapi belum sih jumpe 3K kuwi operasi kan. Gerarep utangnya dadak jumbarang lho yo an. Ruwet. Malah aku semumet iki wis menanjak terus. Wes tak. Oh iya, suwun. Makasih ya Mbak Eni, makasih ya Pak Kornel. Ya. Boleh, terima kasih. Ya, sama-sama. Recording ini